Dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara mengenai penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung RI. Hotman yang juga kuasa hukum Nadiem Makarim itu menilai adanya hal yang janggal ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kata Hotman, dari hasil penyelidikan, jaksa terungkap bahwa Nadiem Makarim tidak terbukti menerima uang suap dari pihak manapun untuk pengadaan laptop Chromebook dan tidak menemukan markup harga laptop oleh mantan bos Gojek itu. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem Makarim menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang suap dari siapapun, baik dari vendor atau pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut, kata Hotman melalui sebuah postingan di akun Instagram @hotmanparisofficial pada Kamis 4 September. Ia menambahkan tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atau penggelembungan anggaran atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar, tidak ada markup sama sekali, ujarnya. Karena Hotman Paris mempertanyakan di mana korupsi yang dilakukan Nadiem. Pertanyaannya, korupsi di mana? Korupsinya di mana? Ucapnya. Hotman pun kemudian membandingkan kasus yang menjerat Nadiem Makarim dengan mantan Menteri Perdagangan atau Mendak RI Tom Lembong. Hotman membeberkan Tom Lembong juga tidak menerima 1 sen pun dari impor gula, tapi diadili sebagai terdakwa korupsi dalam sidang. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun. Tapi Nadiem sudah ditahan, kata Hotman. Oleh sebab itu, Hotman berjanji akan berjuang membebaskan Nadiem dari tuduhan korupsi di pengadilan. Kita akan berjuang di pengadilan, imbuhnya. Kejaksaan Agung atau Kejagung RI telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook pada Kamis 4 September. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Agung Supriyatna mengatakan dengan alat bukti yang cukup pihaknya menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Penetapan ini setelah penyidik menggali keterangan saksi dan menemukan lagi sejumlah alat bukti yang cukup. Anang menjelaskan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan tersangka, Nadiem akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.